warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Bambang jelas ya? Suaranya kurang jelas, Pak. Gerusuk-gerusuk. Gerusuk-gerusuk. Masih gerusuk-gerusuk? Iya, Pak. Agak kurang jelas. Oke, sebentar. Carikan solusi. Kalau sekarang jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Baik, Jelas, kita Pak. Jelas. ya. Sangat jelas. Oke. Kita mulai pembelajaran kita. Ya. Kita mulai dari yang kemarin sudah sedikit banyak dibahas oleh Pak Bambang, ya. Mudah-mudahan pulpennya Pak Bambang posisinya on. Baterainya ganti. Ada baterai nggak ya? Bismillah. Karena terkendala pulpennya Pak Bambang kehabisan baterai, berarti untuk saat ini Pak Bambang akan menjelaskan dari sisi grafik, ya, nggak bisa coret-coret. Jadi anak-anakku, ini adalah aplikasi GeoGebra yang bisa kita gunakan untuk belajar tentang fungsi eksponen. Untuk materinya saya akan buka Classroom. Oke, buka materi Classroom yang kemarin ya, fungsi eksponen. Oke. Kita paskan. Oke. Baik. Jadi ini nanti yang kita terapkan, jadi fungsi eksponen fx, ya fungsi berarti kemarin syarat fungsi apa? Domain habis dan pasangannya tunggal, ya. Jadi fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya positif, a tidak sama dengan 1, dan a-nya itu adalah suatu konstanta, artinya sama dengan suatu angka, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama ketika mengenal definisi ini, kenapa a-nya harus positif? Ya. Oke. Kenapa A-nya harus positif? Untuk menjawab ini, anak-anakku bisa menggunakan GeoGebra. Baik, saya mulai. Ya.
Di sini Pak Bambang minta untuk menggambar fx sama dengan 3 pangkat x ya. Selidiki apakah fx sama dengan 3 pangkat x merupakan suatu fungsi, gitu kan ya? Baik, kita selidiki sekarang. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan fungsi fx. Ya. Oke, saya kenalkan di sini adalah layar aljabar, yang di sini adalah layar geometri, sedangkan yang di bawah adalah jendela input. Ya, jendela input. Ini GeoGebra klasik 5. Ya, nanti saya kenalkan GeoGebra di HP bagaimana, di klasik 6 bagaimana. Oke, tapi sekarang di klasik 5 dulu. Oke, sama dengan 3. Oke ya. Pangkat itu memakai caping. Pangkat X. Nah, seperti ini. Apa sih maksudnya? Ya. Apa sih maksudnya show label object properties supaya nanti anak-anakku bisa ngelihat? Oke, kita bisa atur ini name and value. Oke, ini propertiesnya. Nah, di sini perhatikan fx sama dengan 3 pangkat x. Warnanya bisa kita ganti. Ya, warnanya bisa kita ganti, misalkan merah. Maka akan berubah menjadi merah. Itu ya. Ini sedikit main-main di sini. Oke. Apa maksudnya 3 pangkat X? 3 pangkat X berarti ternyata ketika X-nya 0, di sini ada nggak X yang berpasangan ganda? Ada nggak yang tidak memiliki pasangan? Di sini semuanya memiliki pasangan satu-satu. Jadi setiap X ketika ditarik ke atas maka akan memotong kurva tersebut. 3 pangkat 0 dia sama dengan 1. 3 pangkat 1 ternyata sama dengan 3. 3 pangkat 2, X-nya 2, oh ternyata sama dengan 9. Itu 3 pangkat X. Ya. Oke. Selanjutnya akan saya sembunyikan. Nah, yang kedua Pak Bambang minta suruh gambar grafik apa? Grafik fx sama dengan negatif 3 pangkat x, gitu ya. Apakah ini merupakan suatu fungsi? Jelaskan. Ya. Oke. Sekarang fx sudah, kita pakai gx. Oke. Gx sama dengan, kita kasih kurung, negatif 3 pangkat X, berarti kasih caping X. Nah, seperti ini. Bentar. Ya. Ada di mana ini grafiknya? Kok nggak kelihatan? Nah, macam itu. Jadi X-nya ini tidak hanya bilangan bulat, tetapi pecahan juga masuk. Ketika X-nya sama dengan setengah, Gx-nya tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena akar dari negatif 3 tidak terdefinisi. Syarat akar terdefinisi, dia harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Ini pertanyaan pertama, dia tidak fungsi. Untuk menunjukkan sesuatu itu tidak fungsi, cukup kita tunjukkan satu saja yang tidak memiliki pasangan, maka itu sudah terbukti kalau Gx ini bukan fungsi. Sehingga untuk menggambarnya kesulitan, karena ada yang tidak terdefinisi. Banyak hal yang tidak terdefinisi. Yang kedua, ketika X-nya ganjil, dia bernilai negatif, baik, kita perbesar. Ya.
Ini tadi yang itu, ya. Nah, ketika min 1, dia sama dengan sepertiga, ya, sepertiganya, sepertiga, ya, sepertiga bagian. Ketika 2, dia 1/9, dan seterusnya. Nah, ini untuk wilayah sumbu X-nya, apakah memotong sumbu X? Ternyata tidak. Mari kita perbesar, ya. Perbesar, kira-kira memotong enggak ya? Kita perbesar, terus perbesar. Ya, kita perbesar. Kita perbesar. Nah, ternyata tidak memotong ya, hanya mendekati. Hanya mendekati sumbu X. Jadi fx sama dengan 3 pangkat X ini tidak pernah bernilai 0 atau bahkan negatif. Ya, jadi fungsi eksponen yang menjadi syarat ini tadi hanya harus positif, ya. Maka nilainya untuk setiap X tidak pernah 0 ataupun negatif. Ya. Jadi tidak pernah itu. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama sudah dipahami ya? Halo, sudah dipahami ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kenapa nilai A tidak boleh sama dengan 1? Apa yang terjadi ketika kita gambar semua ini? 3 pangkat X sudah, tinggal 2 pangkat X, 1 pangkat X, setengah pangkat X, sepertiga pangkat X. Mari kita gambar dengan GeoGebra. Oke, kita normalkan view-nya. Oke. Satu. Zoom 80%. Zoom to fit. Zoom to fit, bukan. Standard view. Nah, udah. Ini ya standard view-nya. Yang ini coba ada bedanya nggak? Oh, coba perhatikan. Jadi di sini hanya digambar 1 titik aja ketika 0. Ya, mari. Oke. Oke, kita standard view. Standard view. Jadi G-nya ini hanya di titik 1 aja. Oke. Sudah, selanjutnya kita gambar fungsi HX. Jadi fungsi dinyatakan dalam huruf kecil ya. Atau letter. Sama dengan 2 pangkat X. 2 caping X. Yang warnanya biru. Oke. Terus I jangan I identitas, I J sekarang. J jangan Jacobian, J K, fungsi K. Ya, KX. Sama dengan 1 pangkat X. Oke. Oke, warnanya kita ganti warna hijau yang 1. Oke. Sudah, tinggal kita buat. Oke. Nah, ini dulu aja. 3 grafik ini dulu kita selidiki. Oke. Kita kasih name and value. Terus
Terus yang ini juga name and value supaya persamaannya muncul. Oke, kita tutup. Kita naikkan. Ini yang merah, ini yang biru. Oke, perhatikan. Apa yang berbeda dari ketiga grafik ini? Jika kita amati, grafik merah dan biru ini setipe. Ya, setipe ya. Setipe. Ya, setipe. Apa yang beda? Ketika A-nya lebih besar, maka dia semakin dekat dengan sumbu Y. Merah adalah 3 pangkat X, sedangkan biru adalah 2 pangkat X. Ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi berikutnya setelah KL. LX, ya. LX sama dengan setengah, ya. 1/2 pangkat X. Nah, seperti ini. Oke, warnanya sudah beda. Oke. Setelah LX, KLM, MX. MX ya. Sama dengan 1/3 pangkat X. Nah, yang ini kita kasih warna, ya, warnanya kita ganti aja. Ungu sudah coklat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya 5 grafik. 5 grafik, sebentar. Saya munculkan persamaannya. Object properties. Name and value sudah. Sekarang yang ini name and value. Oke, saya atur supaya tidak saling tumpang tindih. Oke, kita ya. Nah, seperti ini. Sudah lebih jelas. Oke, nah, oke, sudah lebih jelas ya. Oke, nah dari sini ketika KX sama dengan 1 pangkat X, apakah ada kelengkungan? Tidak ada kan ya, berupa garis lurus. Oleh sebab itu tidak boleh. Fungsi eksponen selalu bentuknya melengkung seperti ini. Dari kelima ini, titik yang selalu dilalui adalah titik 0,1. Ya, titik 0,1. Jadi fungsi eksponen itu pasti melalui titik 0,1. Kalau tidak 0,1 berarti itu sudah ada operasi aljabar terhadap fungsi. Itu ya. Baik. Kita lihat yang 3x dan sepertiga kita sembunyikan. Perhatikan. Di sini 2 pangkat X dan setengah X. Ternyata ini adalah merupakan pencerminan kan gitu ya. Pencerminan daripada 2 pangkat X itu ketika dicerminkan terhadap sumbu Y itu sama dengan LX sama dengan setengah pangkat X. Nah, apakah sama ketika nanti sepertiga pangkat X ini, apakah nanti ketika dicerminkan menjadi 3 pangkat X? Nah, sama, jarak-jaraknya simetri ya, 3 ini simetri. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi sudah tahu ya kenapa A-nya tidak boleh 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka akan menjadi fungsi konstanta ya, di mana semua nilai X sama dengan 1 ya. Nah, ini tadi kita sudah bandingkan grafik sepertiga pangkat X dengan
Eh, ini yang belum ya. Sepertiga pangkat X dengan setengah pangkat X. Oke. Kita coba bandingkan dua grafik itu. Sepertiga dan setengah. Ini. Nah, oke, perhatikan. Besar mana sih setengah sama sepertiga? Ayo, coba bandingkan. Setengah sama sepertiga besar mana? Halo? Setengah, Pak. Setengah, setengah, Pak, setengah. Setengah. Rata. Tetapi dalam eksponen, ya, di sini fungsi apa istilahnya bilangan pokok daripada eksponen itu bilangan bulat. Nah, setengah ini sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Berarti setengah itu sama dengan 2 pangkat min X. Sedangkan sepertiga pangkat X itu sama dengan 3 pangkat min X. Gitu ya. 3 sama 2 besar 3. Sehingga yang lebih dekat dengan sumbu Y adalah sepertiga X. Bedanya cuma ketika dia negatif merupakan fungsi monoton turun, ya, fungsi monoton turun, sedangkan ketika coba saya bandingkan dengan 3 pangkat X, dia adalah monoton naik. Perhatikan di sini, min 2 dengan min 1 besar min 1 ya. Jadi ketika X-nya semakin besar, dia nilainya semakin naik, itu namanya monoton naik, fungsi monoton naik. Sedangkan pada grafik MX, ini adalah monoton turun. X-nya semakin besar, nilainya semakin kecil. Ya. Sekali lagi eksponen merupakan fungsi monoton, ya, fungsi monoton, monoton naik dan monoton turun. Oke, udah ya, itu tadi sudah. Nah sekarang sepertiga dengan 3x ini merupakan pencerminan ya tadi ya, pencerminan hanya kalau fx sama dengan sepertiga pangkat x dia monoton turun, sedangkan fx 3 pangkat x dia monoton naik. Ya, kesamaan dua buah grafik ini sama-sama melalui titik 0,1 ya, sama-sama melalui titik 0,1. Oke. Di sana. Oke. Kesamaan yang lain apa? Tidak pernah memotong sumbu E dan tidak pernah bernilai negatif meskipun pangkatnya negatif. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Ini tadi. Oke, perhatikan di sini. Ya. A-nya itu kan lebih besar dari 0 tetapi tidak boleh sama dengan 1. Berarti intervalnya nanti terbagi untuk bilangan pokok menjadi 2 kubu kan ya. 0 sampai 1. Jadi nilai A-nya itu 0 sampai 1, nanti grafiknya seperti apa. Ketika A-nya lebih besar dari 1, nanti grafiknya seperti apa. Oke, kita selidiki kembali. Ya. Sepertiga itu nilainya apa? Lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari 1. Sepertiga kan 1/3 bagian daripada 1. Nah, yang lebih besar dari kalau intervalnya itu 0 sampai 1, maka dia akan monoton turun. Oke, kita coba cek. Yang lebih kecil dari 1 contohnya berapa? 5/6 ya. LMN 5/6. X ya, sama dengan 5/6. 5/6 ya. Pangkat X. Nah, 5/6 pangkat X. Dia monoton turun. Jadi kalau A-nya itu lebih kecil dari 1, tapi positif, maka dia monoton turun. Ya. Oke. Semakin mendekati 1, maka ini akan semakin mendekati sumbu X. Ya. Semakin itu jadi nanti
kalau mau dibikin suatu fungsi umum gitu ya, Fn Px ya. Kita definisikan dulu nilai dari bilangan pokoknya. A sama dengan 3 lah. Oke. A-nya sama dengan 3. Terus Px ya, fungsi Px sama dengan A pangkat X. Nah, enter. Oke, ini kita bisa main-main di sini. Ketika A-nya, nah ini, ketika A-nya semakin besar, maka grafik yang hijau semakin mendekati sumbu Y. Namun ketika semakin mendekati satu nanti pas lurus. Ketika kurang dari 1 maka berganti. Nah, kalau negatif, A-nya negatif tidak ada. Ya. Nah, seperti itu. Ketika A-nya 0 pun sama dengan 0. X-nya pangkat negatif tidak ada. Ini grafiknya. Ya. Jadi A-nya tidak boleh negatif. 0 pun hanya bernilai 0. 0 itu hanya untuk X lebih besar sama dengan 0. Itu ya analisisnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini pola-pola dari fungsi eksponen. Oke. Kalau kita tambah misalkan jadi 15 rentangnya, yang ininya dibikin negatif 1 saja. Oke. Ya. Nah, ini semakin besar maka semakin, nah perhatikan di sini semakin landai, yang ini semakin merapat ke sumbu Y. Nah, perhatikan. Nah, ya. Namun, ini, nah, sudah bisa bikin itu ya, sketsanya ya nanti kalau diminta untuk menggambar fungsi eksponen ya. Oke, kita kembali ke Classroom. Ada pertanyaan di sini? Kita sudah sampai poin ketiga. Poin keempat pun sudah terbahas. Grafik fungsi eksponen memiliki keistimewaan yaitu selalu melalui satu titik yang sama. Titik berapa tadi? Titik berapa tadi? Ayo yang memperhatikan. 0,1 ya. Nah, terus yang poin kelima, salah satu karakteristik fungsi eksponen merupakan fungsi monoton. Tadi udah dibahas ya. Kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, maka dia monoton turun. Ketika A-nya lebih besar dari 1, maka dia monoton naik. Nah, ini nomor 6. Mungkinkah fungsi fx sama dengan ax memotong sumbu x? Tadi sudah dibuktikan ya, tidak pernah memotong sumbu x. Mungkinkah fx sama dengan A pangkat X bernilai negatif? Tidak mungkin jika A-nya positif. Apakah fungsi fx sama dengan A pangkat X memiliki garis asintotis? Apa sih garis asintotis itu? Garis yang tidak pernah dipotong tapi hanya didekati, itu namanya garis asintotis. Ya. Dalam hal ini garis asintotisnya untuk fungsi eksponen adalah sumbu X. Jadi dia tidak pernah memotong, dia hanya mendekati saja. Nah. Oke, saya trace ya. Pergeserannya coba di trace. Ini kita bisa animasikan pelan-pelan. Nah, ini ada proses pergeseran. Nah, ketika di trace, nah gambarnya seperti itu. Jadi diantaranya hiasan-hiasan matematis itu ya
dari karakteristik kurva. Tuh. Ini proses trace. Ya. Buat yang suka bikin hiasan, jadi nanti polanya seperti ini. Oke, sudah. Ya, sudah. Kita hentikan animasinya, animasi out. Oke. Sudah. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai berkutat pada operasi pada fungsi eksponen. Nah, ini. Jadi Anda nanti saya minta untuk membuat narasi ya, mendeskripsikan, menggambarkan entah itu dalam bentuk video atau tulisan atau dalam bentuk apapun itu. Nanti tolong deskripsi pengaruh dari K terhadap Fx sama dengan K kalikan Ax bagaimana? Apakah ada keanehan-keanehan yang muncul? Bagaimana jika K-nya nanti pecahan? Bagaimana jika bulat? Apakah ada perbedaan? Terus, yang nomor 10, ini nanti yang akan menjadi tugas anak-anakku, 9, 10, 11, dan 12. Ya, menyelidiki bagaimana pengaruh K ya, kalau yang 11, 12 ini K dengan L terhadap fungsi eksponen. Gimana anak-anakku? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak, berarti ini akan saya masukkan ke tugas ya. Copy, salin. Akan saya siapkan tugasnya. Tugas. Oke. Karakteristik fungsi eksponen. Fungsi eksponen ya. Saya akan tambahkan LKS. Saya paste dulu. Satu titik tab. Oke. Ini 2, 3, 4. Oke, nanti silakan langsung dikerjakan di sini. Jadi nanti pembahasannya ada di sini. Oke, jadi satu halaman nanti isinya hanya satu nomor. Oke. Jadi nanti tugasnya ada 4 halaman, gitu ya. Jadi ini nanti bentar saya pisahkan. Batal, bukan ngasih komen. Oke, jadi nanti ada 4 halaman ya. LKS, karakteristik, fungsi eksponen. Oke, siswa
salinan untuk setiap siswa ditugaskan pada 10.5 dan 10.6. Poin 100, berarti masing-masing poin nanti 25. Batas waktunya tanggal 2, tanggal 3 ya sekarang ya, tanggal 9, batas waktunya 1 minggu. Oke, pukul 24. Topiknya adalah fungsi eksponen. Tambah rubrik, gunakan kembali rubrik. Oke. Jadi nanti sistem penilaiannya saya buat rubrik. Oke. Jadi per nomor nanti skornya maksimal 25 ya. Ini nanti ketika 25 seperti apa? Ya. Sangat baik. Deskripsinya, penjelasannya lengkap dan terstruktur. Oke, saya tambah, ini poinnya 20. Baik. Ini kurang ya, lengkap. Oke. Jadi di sini hanya satu saja yang ada, lengkap atau terstruktur. Atau terstruktur. Oke, poin 15. Baik ya. Ini belum aja. Belum terstruktur. Belum terstruktur yang di sini penjelasan tidak lengkap. Tidak lengkap dan terstruktur 15, terus 10 kurang. Nanti penjelasannya oke. Penjelasan tidak lengkap dan tidak terstruktur. Oke. Dan tidak terstruktur. Belum terstruktur aja lebih halus. Belum terstruktur. Oke. Poin 5 sangat kurang. Sangat kurang. Ini mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas gitu aja. Jadi supaya ada bedanya yang mengerjakan tugas dengan yang tidak. Jadi kalau mengerjakan tugas, kalau salah nilainya 5, jadi skornya 25 seperti ini ya. Oke, akan saya duplikat untuk nomor buat duplikat. Ini nomor 2. Jadi aturan penilaiannya sama, saya duplikat lagi untuk nomor 3.
Oke, saya duplikat lagi untuk nomor 4. Ya. Oke, simpan. Jadi kriterianya ada 4 ya, ada 4 rubrik sehingga nilainya nanti 100. Oke, saya tugaskan. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan untuk penyampaian materi dan penugasan terstruktur. Hari ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke tatap muka. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah ngisi presensi semua? Sudah, Pak. Sudah. Kameranya dibuka semua, kameranya dibuka semua ya. Kameranya diaktifkan semua. Sekarang waktunya untuk ngobrol bareng. Oke. Waktunya untuk ngobrol bareng, mendiskusikan apa yang masih belum jelas. Ya. Oh ya, tadi saya belum praktek ketika pakai handphone ya. Oke, saya akan praktekkan ketika pakai handphone. Bentar. Screen mirror. Oke. Screen mirror app mirrorapp.com. Scan. Oke. Mudah-mudahan lancar. Dan kalau enggak ya saya terpaksa share screen. Enggak muncul ya. Oke. Saya tutup aja, saya pakai share screen aja dari Meet. Oke, saya share screen ya. Saya present, continue. Oke. Oke, saya akan share screen. Udah ya? Oke. Saya sudah install belum ya aplikasinya? Saya cari di Play Store. Ini aplikasinya ada di Play Store maupun di App Store ya. Jadi tidak ada alasan untuk anak-anakku tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, GeoGebra. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada 3, ada 3D untuk dimensi 3 nanti, ada geometri, ada GeoGebra kalkulator ya. Sementara kita gunakan GeoGebra grafik yang ada di atas itu install ya. Ya, kita install. Untuk di aplikasi Android belum ada yang mix jadi satu, kalau di laptop sudah mix jadi satu. Oke, sudah ya, tinggal install. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk sharing. Kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya. Oke, buka ya. Oke. Nah, seperti ini. Nanti caranya cukup di sini keyboard ini ABC ya.
F, fx gitu ya. Nah, ketik ABC, ABC, F. Loh, F-nya double ya. F kurung, kurungnya mana? Kurung. Oke, fx. Nah, ini geser sama dengan 3 pangkat di situ ada yang nomor 2 di bawahnya Y. Nah, ini pangkat X. Nah, seperti itu. Sehingga grafiknya nanti akan tampil seperti itu. Oke, enter. Nah, di sini di grafiknya, oke, di grafiknya bisa diperbesar. Jadi di sini, nah, ketika 1 dia memotong di koordinat di 1,3. Kelihatan ya? Ini grafik. Ya. Oke. Nah, jika kita pengen main-main seperti tadi, bisa dimainkan, berarti kita definisikan dulu variabelnya, variabel daripada bilangan pokok tadi. A sama dengan, oke, sama dengan 3 misalkan. Supaya, oh, kok 3 melulu? 2, bebas ya ini ya. A-nya sudah kita, jadi itu slider namanya. Terus kita buat fungsinya. Tadi sudah F, sekarang tinggal G. Oke, Gx. Oke, sama dengan, oke, tadi adalah A ya, variabelnya yang kita buat adalah A. A. Terus pangkat X. Nah, seperti itu. Ya, enter. Nah, ketika kita pengen main-main, tinggal digeser ini. Nah, tinggal digeser, slide-nya tinggal digeser. Bisa nanti dipraktekkan, diselidiki bagaimana nanti karakteristik dari tugasnya tadi. Nanti tolong dilampiri ya, lampiri dari screen, foto screen daripada anak-anakku. Mau lampirannya dalam bentuk video, monggo, dalam bentuk link YouTube juga monggo, jadi seperti itu. Jadi ini kalau di play bisa, dianimasikan bisa, bergerak sendiri. Ini yang untuk settingan HP. Nah, kalau negatif tidak ada, ya, negatif tidak ada. Nanti baru ada lagi ketika X-nya sama dengan 0. 0 pun itu pada X. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan via handphone. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 12 menit. Nanti untuk membantu anak-anakku akan saya jadwalkan meet pada hari Kamis malam ya. Kamis malam apa Kamis sore? Monggo. Saya jadwalkan tambahan Vicon untuk hari Kamis atau hari. Kenapa Ezra kok ditutup kertas itu layarnya Ezra? Ya, hari Kamis, ya. Oh ya, tolong ketikkan chat hadir di room chat ya. Hadir, karena Pak Bambang pengen tahu yang hadir di Vicon ini siapa saja. Jadi ketikkan hadir gitu. Nah, kayak gitu. Bagus. Kevin, Rizky Eka bagus. Arsa bagus. Oke. Jadi nanti setiap Vicon tolong di room chat ketika dimulai ya. Dimulai Pak Bambang sudah memutuskan untuk dimulai baru itu. Oke.
Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Ya. Sudah ngisi room chat semua? Sudah ya, karena begitu saya tutup nanti. Sudah ya, oke. Baik, saya akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Untuk yang selain muslim, bisa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.